Ya, pemirsa Anda masih bersama kami di IDX First Session Closing dan langsung saja kita akan mendengarkan wawancara eksklusif bersama Bapak Muhammad Misbakun, anggota Komisi 11 DPR RI, bersama rekan kami Fajar Wayong di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Silakan Fajar. Ya baik Kezia dan juga pemirsa IDX Channel, tadi kita sudah dengarkan bersama pidato kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia Presiden Joko Widodo, dan langsung saja saya akan coba gali lebih lanjut, dan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Misbahun, anggota Komisi 11 DPR RI. Pak Misbahun, selamat siang Pak. Selamat siang Mas Fauzan. Ya, Pak Misbahun, melihat tadi pidato yang sudah disampaikan Pak Jokowi begitu ya, apa yang kemudian menarik untuk kita cermati dan yang ingin dikomentari oleh Komisi 11? Presiden menyampaikan bahwa dalam periode menuju Indonesia Emas, Indonesia akan berada dalam peringkat 5 besar dunia, di mana pendapatannya itu akan naik secara bertahap antara 10 tahun ke depan itu akan menjadi 10.900, kemudian menjadi 15.000 di 15 tahun kemudian, dan menjadi 25.000 US dollar pada 22 tahun berikutnya. Lah, platformnya sudah disiapkan seperti apa? Tercermin tidak di dalam APBN kita? Bagaimana membangun fondasi menuju Indonesia yang maju? Tadi Presiden berbicara tentang infrastruktur, ya kan? Bagaimana Indonesia mengenai competitiveness-nya Indonesia, hilirisasi, ya kan? Hilirisasi tidak hanya menyangkut sumber mineral, tapi juga produk pertanian, produk kehutanan, CPO, perkebunan, dan kemudian rumput laut, ya kan, perikanan dan sebagainya. Nah, Presiden ingin hilirisasi itu tidak hanya pada satu sektor. Nah, ini kan adalah upaya menaikkan Indonesia sebagai negara maju dari sisi apa? Pendapatan per kapita. Kita sudah secara growth, secara gradual, GDP growth kita sudah masuk di dalam negara G20, udah masuk 10 besar sekarang. Nah, dalam beberapa tahun yang akan datang menuju Indonesia Emas, kita kan targetnya masuk 5 besar. Nah, tentunya 5 besar negaranya bagaimana dengan pendapatan rakyatnya, pendapatan income per kapita. Nah, cerminan itu tadi disampaikan oleh Presiden, harus melakukan upaya hilirisasi di semua sektor. Karena apa? Berarti kita menyadari sepenuhnya Indonesia itu adalah resource based economy. Kalau kita bicara tentang sumber daya alam, maka kita berbicara tentang pertambahan nilainya. Pertambahan nilai jual, nah, itu adalah industrialisasi, dan itu akan meningkatkan pendapatan rakyat seperti yang disebutkan oleh Presiden tadi. Oke, dari yang ingin dicapai begitu ya tadi, Indonesia Emas 2045, pendapatan per kapita yang meningkat cukup tajam, lantas apa yang kemudian harus diperkuat Pak Misbahun? Tadi juga disinggung juga peningkatan kualitas SDM, tapi langkah nyatanya yang mungkin belum sepenuhnya dicapai secara optimal oleh pemerintah sejauh ini. Tadi Presiden bicara tentang hilirisasi. Hilirisasi ini kan apa? Orang selalu mengatakan seakan-akan hilirisasi itu hanya transfer, mengalihkan pabrik-pabrik asing ke Indonesia. Tapi sebenarnya ada proses transfer of technology. Kalau kita bicara transfer of technology, berarti kita bicara tentang industrialisasi. Nah, Indonesia mengalami proses deindustrialisasi, dan ini harus dikembalikan. Karena apa? Industrialisasilah yang membuat, ya, hilirisasi yang mengarah ke industrialisasilah yang akan mengangkat derajat kualitas pertumbuhan ekonomi. Yang kemudian rakyat menjadi bekerja karena apa? Ada pabrik yang didirikan, ya kan? Ada teknologi yang dialihkan, ada pekerjaan yang tersedia, ya kan? Transfer teknologi di sana, dan kemudian ada nilai tambah. Lah, nilai tambah yang bertambah ini membuat value ekonomi kita naik, kemudian ada rakyat yang bekerja, income per kapita kita naik. Nah, inilah yang kalau menurut saya harus direncanakan dengan benar. Platformnya seperti apa? Kita tunggu ke depan bagaimana proyek-proyek infrastruktur ini memberikan dampak ikutannya. Dampak ikutannya misalnya wilayah ini akan bertumbuh kawasan industri baru, kemudian wilayah ini akan kemudian mekar dengan pertumbuhan kawasan hilirisasi seperti apa? Contoh, Sumatera sebagai pusat, ya kan? Pusat di mana kebun sawit banyak, pabrik CPO banyak. Nah, di sana kan hilirisasinya kan bisa dijalankan. Hilirisasi tadi Presiden menyampaikan hilirisasi di sektor CPO. Nah, kan berarti apa? Produk pabrik olivininya seperti apa?
Kemudian produk turunannya lagi seperti apa? Lah ini kan hilirisasi. Hilirisasi mulai dari kebun, kemudian CPO, olefin, sampai kepada produk turunan barang jadinya seperti apa. Lah itu yang harus kita pikirkan ke depan. Lah platform ini kan harus disiapkan. Disiapkan oleh siapa? Ya para menteri yang bekerja untuk menyiapkan itu. Yang terintegrasi, terencana, menjadi orkestrasi di dalam kabinet. Itu yang penting. Oke, itu yang kemudian menjadi PR utama bagi pemerintah untuk kemudian dilanjutkan kembali. Lantas dengan target-target tadi, jika kemudian kita sambungkan dengan nanti penyampaian RAPBN 2024 dan juga nota keuangan begitu ya Pak Misbahun, apa yang kemudian ingin dilihat dari rancangan APBN di 2024 dan bagaimana kemudian Komisi 11 kemarin mungkin sudah memberikan usulan ataupun saran kepada pemerintah apa yang kemudian harus lebih diperbaiki lagi dan angka-angkanya mungkin ada yang bisa dibocorkan sedikit. Kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal sudah dibicarakan sebagai pembahasan awal APBN dengan Komisi 11. Kita sudah berbicara dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dengan OJK, dengan Bappenas dan Bappenas termasuk dengan Badan Pusat Statistik membicarakan mengenai semua hal yang akan menjadi bahan bagi nota keuangan. Nah, di dalam nota keuangan ini ada yang menarik. Pertama adalah menjadi nota APBN pertama setelah COVID, di mana batasan defisit sudah dibuka, sudah dikembalikan ke 3%. Kemudian bagaimana mekanisme utang dan sebagainya sudah dikembalikan kepada situasi normal. Nah, yang paling penting adalah bagaimana pembangunan infrastruktur yang tadi saya sampaikan. Jangan sampai infrastruktur yang mendekati akhir itu kemudian menjadi tidak terselesaikan. Dan ini perlu ekspansi anggaran. Ya kan, perlu ekspansi anggaran. Anggarannya dari mana? Dari APBN tentunya. Ada wilayah Sumatera yang belum selesai, ada sebagian Jawa yang belum selesai, ada jalan tol belum selesai, bandara dan pelabuhan yang belum selesai. Ini kan harus diselesaikan. Dalam rangka apa? Dalam rangka kalau kita bicara hilirisasi, kita bicara tentang industrialisasi, maka infrastruktur dasar oleh negara harus disiapkan. Pelabuhan yang bagus, jalan yang bagus, kawasan industri yang bagus, akses teknologi yang bagus, ya kan, listrik yang tercukupi, ya kan, air yang memadai dan sebagainya. Ini kan harus disiapkan. Nah, semuanya harus digambarkan di dalam APBN kita, ya kan. Berapa pertumbuhan yang ingin kita capai, berapa lapangan pekerjaan yang akan tersedia. Lah, angka-angka ini saya dengar akan ada kenaikan gaji ASN. Berapa persen? Ah, termasuk ini kan juga menjadi pemicu bagi pertumbuhan ekonomi kita, ya kan? Pemicu pertumbuhan karena guliran ikutannya adalah konsumsi rumah tangga, walaupun akan memberikan dampak sedikit terhadap inflasi, tapi masih bisa diukur. Lah, inilah kalau menurut saya kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sudah memberikan sebuah landasan untuk menjadi bahan bagi nota keuangan. Nah, nota keuangan nanti biarlah Bapak Presiden dulu menyampaikan kepada kita, baru kita cerna apa yang menjadi keinginannya Presiden. Bagaimana beliau menjaga kemajuan Indonesia yang beliau berikan platformnya, membangun Indonesia dari pinggir, membangun infrastruktur dalam rangka konektivitas, dalam rangka memperbaiki konektivitas antar pulau, antar kota dan sebagainya. Ini penting. Pentingnya untuk apa? Untuk dilihat jahitan akhirnya. Apalagi jangan sampai walaupun di tahun politik APBN itu hanya berbicara tentang program-program yang populis semata, ya kan, populis, tapi lemah dalam aspek soal kesinambungan pembangunannya, karena berbelok menjadi terlalu populis. Tapi populis boleh, tetapi bagaimana kesinambungan pembangunan itu tetap berjalan. Masyarakat yang masih terdampak krisis pandemi, bantuan sosial masih bisa diberikan. Program-program bantuan sosial yang berkesinambungan, subsidi yang tetap berjalan, ini paling enggak menjadi penopang. Penopang apa? Penopang terhadap bantalan sosial, terhadap hal-hal yang belum bisa diadopsi oleh program pembangunan. Makanya kita berikan bantalan sosial. Oke, perlindungan sosial, kemudian tadi infrastruktur yang kemudian juga harus dilanjutkan. Ini berarti jika kita bicara di akhirnya secara agregat pertumbuhan ekonomi nasional, apakah kemudian sudah saatnya kita tidak lagi berada di angka 5% begitu ya Pak Misbahun, dengan surplus APBN yang terus berlanjut, neraca dagang yang juga terus berlanjut. Ini seperti apa kalau berbicara hasil akhir di pertumbuhan ekonomi? Perkiraan saya kita bisa tumbuh di antara 5,2-5,3. Kalau lebih optimis lagi kita bisa naik. Tapi tergantung karena
Presiden kan juga harus melihat situasi harga komoditas apakah masih stabil atau mengalami penurunan atau seperti apa. Ada ketidakpastian berikutnya adalah kondisi geopolitiknya, ya kan. Geopolitik perang masih berjalan, kemudian perang dagang antara Cina, dan tentunya jangan sampai terjadi pelambatan ekonomi di negara-negara besar. Bagaimana mereka keluar dari situasi inflasi global dan kemudian masyarakatnya menjadi konsumtif kembali untuk membeli produk globalnya. Sehingga Indonesia menjadi salah satu produsen di dunia itu tetap bisa menyuplai kepada pasar-pasar yang lama dan kemudian membuka kesempatan kepada pasar-pasar baru. Oke, Pak Misbahun, terakhir begitu ya, apa yang kemudian masyarakat dalam tanda kutip harus tetap kritisi dan awasi, terutama nanti setelah penyampaian RAPBN dan juga nota keuangan, adakah yang kemudian ingin disampaikan? Begini, jangan sampai kemudian karena kita kembali ke APBN yang defisitnya 3%, kita kemudian kehilangan arah untuk tetap bagaimana melanjutkan program pembangunan. Itu yang paling. Dan kita juga harus tetap mengkritisi tentang beberapa hal mengenai tax ratio kita yang masih rendah, kemudian kecenderungan kita untuk terus meningkatkan jumlah utang, ya kan? Kemudian bagaimana daerah ini bisa mendapatkan alokasi dana yang memadai melalui transfer daerah. Ini menjadi penting. Menjadi penting. Karena apa? Desentralisasi keuangan daerah itu menjadi isu yang sangat serius. Daerah-daerah harus bisa membangun. Daerah-daerah harus bisa membangun. Melalui apa? Alokasi dana transfer daerah. Jangan sampai kemudian alokasi dana itu terpusat di belanja pemerintah pusat. Nah, ini yang tidak boleh. Sementara karena ada pemerintah kabupaten, ada pemerintah kota, ada pemerintah provinsi yang mereka harus juga menjalankan pembangunan. Bagaimana kemarin infrastruktur baru bisa diperbaiki setelah presiden turun. Nah, ini kan tidak benar. Harusnya perbaikan jalan, perbaikan infrastruktur itu datang langsung dari pemerintah daerah. Melalui apa? Alokasi anggaran. Bukan belas kasih pemerintah pusat karena presiden turun. Artinya apa? Ini kan tidak terencana. Ya kan, perbaikan, rehabilitasi, dan pembangunannya. Lah inilah menurut saya hal-hal yang seperti harus kita perbaiki. Bagaimanapun juga pemerintahan Pak Jokowi adalah pemerintahan yang kita dukung bersama dan kita berikan masukan yang konstruktif, kita berikan kritik yang membangun untuk diselesaikan, ya kan? Bukan untuk kemudian saling menyalahkan. Baik, luar biasa sekali Pak Misbahun, terima kasih banyak atas waktunya siang hari ini dan nanti kita nantikan sama-sama ya Pak bagaimana kemudian hasil dari penyampaian RAPBN 2024. Dan pemirsa, tadi perbincangan singkat saya bersama dengan Bapak Muhammad Misbahun, anggota Komisi 11 DPR RI, dan saya kembalikan ke Kezia di studio. Ya, baik, itu dia tanggapan langsung dari Bapak Muhammad Misbakun, anggota Komisi 11 DPR RI terkait dengan pidato Presiden Joko Widodo tadi pagi di sidang tahunan MPR RI. Dan terima kasih Fajar, selamat kembali bertugas. Ya, informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda, tetaplah bersama kami di IDX First Session Closing.